Salam God Lovers, apapun keadaan kita saat ini, percaya kasih setia Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Mari pagi ini kita hampiri tahta kudus Tuhan, mari menyembah Tuhan, meninggikan nama Dia. Oh, Yesus Kau segalanya, Kau Allah yang luar biasa. Haleluya, glory bagimu. Terima kasih, sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Haleluya, terima kasih Tuhan. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tanganmu ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah Kau tanggung bagiku. Sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan. Sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang
Salam God's lovers. Bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Haleluya. Nah, saat ini kita akan bercerita tentang iman positif dan iman yang negatif. Wow, apakah ada iman yang negatif? Setiap kita menghadapi masa depan kita, hari-hari yang akan datang, seringkali dipenuhi dengan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan karena satu dan lain alasannya. Firman Tuhan menekankan sekali akan hal ini. Filipi 4 ayat 6 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudaraku, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, saya katakan ini adalah iman yang negatif, percaya yang negatif. Iman positif adalah iman yang percaya kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan. Karena iman kan datang dari mendengar firman Tuhan. Iman adalah dasar untuk menghadapi hari depan. Iman belum terjadi. Baik yang positif dan negatif kan belum terjadi. Menjadi harapan, itu iman yang positif. Tapi iman yang negatif, kekhawatiran juga sama-sama yang belum terjadi. Tapi kita sudah khawatir dan takut akan sesuatu yang belum terjadi. Ibrani 11 ayat 1 katakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku, iman yang positif datangnya dari mendengar firman Tuhan. Dasarnya adalah firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 katakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman yang negatif datangnya dari mendengar dan mempercayai berbagai sumber di luar firman Tuhan. Ingat saudaraku tentang Ayub, orang yang saleh, takut akan Tuhan dan menjauhkan dirinya dari segala kejahatan, dapat mengalami penderitaan yang sangat besar. Why? Kenapa? Nah, salah satu penyebabnya karena dia banyak khawatir. Dia memiliki iman yang negatif. Pernyataan Ayub dalam Ayub 3 ayat 25, karena kata Ayub, yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Tuhan Yesus katakan, jadilah menurut imanmu. Matius 9 ayat 29. Kalau iman kita negatif, itu yang terjadi. Kalau iman kita positif, itu yang terjadi. Kalau apa yang kita khawatirkan itu kuat dalam diri kita, khawatir saya akan sakit, khawatir takut miskin, khawatir anak saya begini, itu yang bisa terjadi dalam hidup kita. Nah, pada waktu murid-murid Tuhan dalam ketakutan yang sangat di tengah badai, walaupun nelayan yang tangguh, badai begitu hebat sehingga mereka hampir putus asa. Mereka sudah berteriak-teriak. Tuhan Yesus dari atas gunung melihat keadaan murid-muridnya. Dan Allah yang peduli itu tidak akan meninggalkan murid-muridnya. Dia datang berjalan di atas air, di atas gelombang untuk menemui murid-muridnya. Dan kalau sudah perhatikan cerita yang ditulis oleh Alkitab di dalam Matius 14 ini, Tuhan tidak langsung menghentikan badai sesuai dengan permohonan murid-muridnya. Bukankah murid-muridnya itu berteriak memohon pertolongan Tuhan supaya menghentikan angin ribut badai yang sedang mereka hadapi. Tapi pada waktu Tuhan datang, Tuhan tidak menghentikan badai. Tidak langsung menghentikan badai. Bahkan Petrus bertanya, kalau itu Tuhan ajak saya berjalan di atas laut. Bukan di atas laut yang tenang, di atas laut yang bergelora, di tengah badai besar yang belum dihentikan. Tapi kalau kita perhatikan pada waktu Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya di tengah badai itu,
Dia berkata dalam Matius 14 ayat 27, tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenang, aku ini, jangan takut. Tuhan menghentikan badai khawatir, cemas, takut dalam hati murid-muridnya terlebih dahulu. Dan ini yang paling penting dalam hidup kita. Pada waktu hati mereka sudah tenang karena ada Tuhan Yesus. Ya, Petrus sudah tenang karena dia merasakan pertolongan Tuhan. Dan mereka membawa Tuhan ke perahu. Saat itu badai berhenti. Jangan berjalan dengan iman yang negatif, saudaraku. Serahkan semua kekhawatiran saudara kepada Tuhan Yesus yang mengasihi saudara. Dan tenanglah di dalam Tuhan. Tuhan katakan, marilah kepadaku kamu yang berlelah, bertanggungan berat, yang khawatir, yang takut. Aku memberikan kelegaan. Bahkan dalam 1 Petrus 5 ayat 7, ayat yang begitu indah, yang berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Seperti tadi saya katakan bagaimana menyerahkannya, serahkan kepada Tuhan Yesus yang berkata, marilah kepadaku. Semua yang letih, lesu, berbeban berat karena kekhawatiran, ketakutan itu melemahkan diri kita. Kekhawatiran, ketakutan itu membuat kita letih, lesu, seperti beban yang berat. Padahal itu semua belum terjadi dalam hidup kita. Datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan katakan, jangan takut, ini aku. Dan Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Puji Tuhan. Milikilah iman yang positif, saudaraku. Iman yang teguh. Percayalah terus kepada janji Tuhan yang tidak pernah salah. Dan word from heaven datang kepada saudara, memberikan janji-janji dan memberikan juga pengertian supaya iman kita yang positif terbangun. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami percaya firman-Mu yang tertabur di hati-hati kami akan bertumbuh iman yang positif, yang percaya bahwa Tuhan yang berjanji tidak akan salah, yang percaya bahwa Tuhan akan menyertai perjalanan hidup kami di tengah badai sekalipun. Berikan kepada kami hati yang tenang, hati yang penuh dengan iman, hati yang percaya bahwa Tuhan berkuasa menolong kami. Kami percaya mukjizat tetap ada, dan kami percaya Tuhan sanggup menolong apapun yang sedang dihadapi kami semua, saudara-saudara kami yang mendengarkan siaran ini. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Bagi God's lover yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, teman-teman saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.